Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada hari ini, Kamis 3 Februari 2022 dengan judul Allah mencari domba-dombanya. Ayatnya di dalam Yehezkiel 34 ayat 12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Orang boleh menyangkal pengakuan kasihnya, mereka dapat mengembara jauh dari dia, mereka dapat memilih tuan yang lain. Namun demikian mereka adalah milik Allah dan ia rindu hendak memanggil miliknya itu kembali. Dalam perumpamaan itu, sang gembala keluar untuk mencari seekor domba, jumlah angka yang terkecil. Demikian jika satu jiwa saja yang hilang, Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Domba yang telah tersesat dari kandang adalah domba yang paling tidak berdaya dari segala makhluk. Ia harus dicari oleh gembala, karena ia sendiri tidak bisa menemukan jalan kembali. Demikianlah dengan jiwa yang telah mengembara jauh dari Allah. Dia tidak berdaya sama seperti domba yang terhilang, dan kecuali kasih ilahi datang untuk melepaskannya, dia tidak pernah bisa menemukan jalan kembali kepada Allah. Gembala yang menemukan bahwa salah satu dombanya hilang, tidak kelihatan lalai terhadap kawanan domba yang sudah terkurung aman dan berkata, saya masih mempunyai 99 domba dan banyak sekali kesulitan yang akan saya alami kalau pergi dari mencari seekor domba yang tersesat. Biarlah dia kembali dan aku akan membuka pintu kandang dan mengizinkan dia masuk. Tidak, begitu domba itu tersesat, gembala itu merasa sedih dan cemas. Ia menghitung dan menghitung kembali kawanan domba itu. Ia meninggalkan ke-99 domba yang berada dalam kandang dan pergi mencari domba yang tersesat. Akhirnya usahanya itu diberi pahala, yang hilang telah ditemukan. Perumpamaan itu tidak berbicara tentang kegagalan, melainkan tentang sukses dan kesukaan karena penemuan kembali. Di sini terdapat jaminan ilahi bahwa tidak satu pun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satu pun yang tidak diberi pertolongan. Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perumpamaan ini adalah merupakan gambaran daripada kasih Allah kita melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Karena kecintaannya kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka ia menyerahkan dirinya supaya menjadi jaminan keselamatan. Dan untuk itu dia tidak mau satu pun di antaranya untuk akan binasa. Dan kasih karunia-Nya berlaku bagi semua manusia yang sudah ada di dalam dosa. Semoga ini menjadi kekuatan bagi iman kita. Dan hari ini kita semakin menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, ke dalam dekapan-Nya, untuk kita akan dibawa ke dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau untuk kebesaran kasih-Mu, begitu luar biasa untuk mencari satu domba yang terhilang ya Bapa. Engkau inginkan supaya semuanya dapat diselamatkan. Biarlah pilihan ini menjadi bahagian kami untuk dapat menerima akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan-Mu menjadi bagian kami. Jauhkanlah kami dari semua tantangan dan cobaan. Dan pada saat kami melaluinya, kuatkan kami untuk dapat menjadi pemenang di dalam Tuhan. Berkati umat-umat-Mu ya Bapa dalam semua usaha tangan pekerjaan yang dilakukan, di dalam membahagiakan keluarga, dalam memberikan kebutuhan bagi anak-anak. Biarlah kuasa Tuhan terjadi, memberikan keberhasilan dalam pekerjaan itu, sehingga membawa berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkati anak-anak yang ada dalam hidup rumah tangga, biarlah mereka akan membawa kebahagiaan bagi orang tua,
juga menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Dalam kehadiran mereka di dalam gerejamu, mereka akan menjadi tiang-tiang bagi jemaatmu ya Bapa. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu yang mengalami banyak tekanan-tekanan oleh karena kehidupan di akhir zaman ini. Baik faktor ekonomi, demikian juga sosial, bahkan faktor-faktor keluarga. Begitu banyak permasalahan yang mencekam sehingga menghimpit iman. Tuhan yang akan hadir menjadi kekuatan bagi mereka. Dan biarlah kiranya Engkau yang akan menjadi sumber pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat-umat-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi orang-orang tua yang menjalani masa tua mereka. Semoga kehadiran Tuhan selalu dirasakan di dalam jiwa, sehingga iman dan pengharapan selalu dikuatkan. Kehadiran mereka di dalam keluarga tetap dapat menjadi suku guru, dan bahkan Bapa di dalam jemaat Tuhan disukacita untuk bersama-sama dengan umat-umat. Tentu juga banyak dari anak-anak Tuhan yang merasa bersyukur oleh karena hari ini Bapa menjadi hari yang indah, hari yang diberkati untuk merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan kiranya hadirkan berkat-berkat sukacita dengan kesehatan, panjang umur, dan iman pengharapan mereka selalu dipertambahkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Semoga berkat-berkat yang sama dapat kami nikmati. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan serta mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.